bird on a tree. Pagi anak-anak sekalian. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Sehat. Oke. Semoga anak-anak sekalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Dewasa. Sebelum kita lanjut, kita awali pertemuan ini dengan mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Awibinam Astu Namasiwa. Om Anubhadra Ketawian Triswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala. Nah, baik anak-anak sekalian. Jadi sebelum kita lanjut ya ke materi pelajaran, jadi Bapak minta kepada Ananda Indah untuk memimpin temannya berdoa. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita doa dimulai. Selesai. Sudah ya? Nah, anak-anak sekalian, jadi sebelum kita lanjut, Bapak cek kehadirannya dulu. Ini untuk pertemuan kita yang ketiga untuk materi tribuna, karena materi sebelumnya kita sudah ya. Yang pertama Bapak panggil Bunda, hadir ya. Gusti Ayu, Kadek Raditya, Kadek Rista, hadir ya. Ketut Kurniawati, Tomang Jaya Satya, Putri Ajariana, ini izin ya. Oke, karena dia ikut kegiatan. Putu Puspa Piantika. Nanti satu orang terima kasih izin karena dia mengikuti kegiatan lain. Tapi masih mau mengikuti untuk kegiatan sekolah kita. Nah, sebelum itu, nah materi kita pada pertemuan ini kita lihat ya, perhatikan di depan. Materi kita pada pertemuan ini yaitu pengaruh dan upaya menyeimbangkan tribuna. Anak-anak sekalian, jadi materi pada pertemuan kita ini ya pengaruh dan upaya-upaya menyeimbangkan tribuna ini dalam kehidupan. Oke, paham ya anak-anak sekalian ya? Oke, kita perhatikan. Nah, kompetensi dasar pada pertemuan ini yaitu mengetahui konsep tribuna dalam kehidupan. Ya, mengetahui konsep tribuna dalam kehidupan. Kita perhatikan. Nah, dari kompetensi dasar itu ada indikator pencapaian kompetensi. Di mana di sini ada 3. Yang 2 indikator itu adalah indikator pengetahuan dan indikator yang ketiga itu adalah indikator keterampilan kalian untuk nanti. Yang pertama untuk indikatornya itu menyebutkan pengaruh tribuna dalam kehidupan. Ya. Yang kedua menyebutkan upaya-upaya menyeimbangkan tribuna. Yang ketiga ini adalah kompetensi dasar 4. Ya, yang bagian ketiga ini adalah tentang keterampilan mendemonstrasikan upaya menyeimbangkan tribuna. Itu jadi tribuna itu nanti kita demonstrasikan. Kita berkaitan dengan tugas anak-anak terakhirnya nanti ada tugas individu, bukan tugas kelompok ya, tetapi tugas individu. Jadi ini adalah indikator pencapaian. Kita lihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini itu siswa diharapkan mampu melalui pembelajaran luring dengan menggunakan pendekatan saintifik. Di sini penerapan model discovery learning dan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Peserta didik mampu menyebutkan pengaruh tribuna yang diamati dalam kehidupan, menyebutkan upaya-upaya menyeimbangkan tribuna, ya, terus mendemonstrasikan upaya-upaya menyeimbangkan tribuna sehingga peserta didik dapat mematuhi ajaran tribuna yang diyakini
dan dapat menunjukkan perilaku bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan guru sebagai wujud penerapan triguna. Nah, sebelum itu minggu lalu kita sudah membahas tentang ciri-ciri triguna. Ya, di mana ciri-ciri triguna itu? Orang yang bersifat satwa ialah orang yang selalu bagaimana penampilan ciri-cirinya? Tutur katanya lembut, berpikir yang bijak, selalu suka menolong orang lain, berperilaku baik. Ciri-cirinya misalnya orangnya bijaksana, tidak suka marah. Ini ciri-ciri. Dari cara makan juga, dia akan makan kalau dia sudah berdoa. Ada yang makan tidak pernah berdoa. Kalau di rumah makan berdoa ya, sering berdoa ya. Terus ciri rajas, kita ingat kembali, orang yang rajas kalau kita lihat ciri-cirinya orangnya energik, orangnya semangat. Tetapi terkadang kalau dia tidak mampu mengendalikan energinya, tidak mampu mengendalikan ya, egonya, biasa berperilaku yang menyimpang. Yang terakhir itu adalah sifat tamas. Malas. Kalau ciri-cirinya orang sudah malas, dikasih tugas selalu nanti saja dikerja, besok saja. Itu ciri-ciri diri kita sudah diselimuti oleh tamas. Nah, untuk penilaian ya, di sini kita menggunakan 3 penilaian. Penilaian sikap, tadi kita sudah nilai, Bapak sudah cek langsung pada saat kalian berdoa. Bapak cek kalau ini serius sekali dan indah. Tadi dia sudah memimpin, ya, dia sudah memimpin temannya berdoa. Bagaimana dia mampu mengucapkan rasa syukur kita kehadapan yang luas. Kita harus syukuri karena sampai pada saat ini, sampai pada detik ini, kita masih diberi kesehatan oleh Sang Yang Widi untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, terus untuk penilaian sikap, itu tadi sikap religius, sikap spiritual, sikap sosial itu dinilai dari kita lihat bertanggung jawab, itu salah satunya. Terus disiplin karena nanti ada tugas harus dikumpul tepat waktu dalam belajar. Ya, sikap sosial menghargai teman itu salah satu disiplin. Nah, yang ketiga itu adalah penilaian keterampilan. Jadi penilaian keterampilan itu nanti ada satu tugas untuk anak-anakku sekalian. Jadi masing-masing ini individu yang Bapak nilai itu ada, yang di situ dinilai adalah kerapian dalam pembuatan tugas ini. Nah, terus ketepatan waktu pengumpulan itu tadi disiplin. Itu sebagai aspek masuk juga di sikap. Karena tugas itu masuk ranah sikap. Nah, terus yang ketiga itu sistematika penulisan. Bagaimana susunan-susunan dalam penulisan tugas. Yang keempat, kelengkapan dalam mengungkapkan gagasan dalam tulisan tersebut. Nanti itu akan dibagikan tugasnya. Oke, kalau sudah jelas, nah, bukunya ditutup dulu. Bapak ingin tahu sejauh mana anak-anakku sekalian tahu materi kita untuk hari ini. Tentang apa tadi? Triguna. Apanya yang dibahas dalam triguna? Pengaruh triguna dalam kehidupan. Yang kedua, upaya menyeimbangkan triguna. Sebelum kita masuk ke materi, jadi Bapak ini apa yang bisa kira-kira pengaruh triguna dalam kehidupan? Kira-kira apa pengaruh triguna pada kehidupan kita? Ya, silakan, siapa bisa? Mas. Silakan, Jaya Satya. Silakan, Pak. Apa yang kamu ketahui? Mas, yaitu malas, tunda-tunda pekerjaan, tidak disiplin. Coba, Indah, kira-kira apa lagi? Silakan, menurut kamu ya? Tidak disiplin dalam melakukan sesuatu. Oke. Ayo, silakan. Ya, bagaimana?
Kira-kira menurut kamu pengaruh tribuna seperti apa? Tidak bertanggung jawab. Oke, salah satunya. Sekarang coba upaya-upaya kita dalam menyeimbangkan tribuna, apa yang harus kita lakukan? Kira-kira upaya apa yang bagus gitu? Silakan dekat. Kita harus berusaha bertugas tepat waktu. Oke. Kira-kira apa lagi yang kalian ketahui, yang kalian pahami? Kira-kira apa? Silakan. Silakan Indah lagi. Oke, kita menggunakan sifat satwa itu mengumpul tugas tepat waktu tanpa menunda-nunda pekerjaan. Oke, nah, Bapak simpulkan. Jadi untuk pertemuan ini anak-anakku sekalian masih belum terlalu paham, ya, bagaimana pengaruh tribuna pada diri manusia, bagaimana upaya-upaya kita dalam menyeimbangkan perilaku tribuna sosial. Nah, yaitu pengaruh-pengaruh dan upaya menyeimbangkan tribuna. Nah, baik anak-anak sekalian, kita masuk ke materi kita, ya. Nah, pada pembelajaran ini kita akan membentuk dua kelompok. Satu kelompok itu ada nanti 3 orang dan satu kelompok ada 4 orang. Sekarang silakan anak-anakku sekalian dibuka bukunya semua, buku paketnya. Nah, sekarang sama-sama dibaca baik-baik pengaruh-pengaruh tribuna. Silakan dibaca baik-baik. Bapak beri waktu sejenak untuk membaca, pahami pengaruh tribuna dan upaya-upayanya. Oke. Kami baca itu, Bapak tayangkan di depan lagi ya. Nah, ini kita lihat sambil bandingkan, lihat bukunya, lihat di depan Bapak ulas singkat. Pengaruh tribuna dalam diri manusia berpengaruh pada kelahiran. Ingat, tribuna itu akan mempengaruhi kelahiran kita. Yang akan datang, manusia mendapatkan surga, manusia mendapatkan neraka, ataupun moksa, itu dipengaruhi oleh 3 sifat. Yang tergantung yang mana yang dominan. Jadi kalau kita lihat pengaruh ini secara ringkas saja, masih banyak penjelasan nanti. Itu adalah tugas kalian untuk menggali secara dalam tentang pengaruh tribuna. Ambil lihat bukunya, perhatikan, lihat di layar. Oke. Nah, di sini upaya menyeimbangkan tribuna. Lihat baik-baik. Apa sepintas saja, memupuk sifat satuan dengan kebajikan dan selalu berdasarkan dharma. Itu adalah upaya. Ingat, memupuk sifat satuan dengan kebajikan dan selalu berdasarkan dharma. Contohnya, ini lihat, suka menolong, rajin sembahyang, melaksanakan yagnya dengan upaya menyeimbangkan rajas. Di sini Bapak ambil garis besarin saja. Di situ ada tapa, pengendalian diri, ada brata, yoga, samadhi, menerapkan ajaran tattva masih, dasa yama brata dan panca niyama brata. Itu untuk menyeimbangkan rajas. Yang berikut, upaya menyeimbangkan tamas. Mempelajari sastra suci Weda, melakukan dharma tula, melaksanakan tirta yatra, kesama, dhamma, asteya, satya, dan proda. Dan masih banyak lagi. Ini anakku yang menjelaskan. Ini ulasan singkat saja seperti ini. Dah ya, cermati, buka bukunya. Oke. Lihat. Nah, ini sudah Bapak masukkan ke pembagian kelompok. Kelompok 1 itu Indah, ya, yang tergeser nanti ada Gusti, Ayu, Kadek Raditya, sama tadi Ketut masuk di situ ya, di kelompok 1. Kelompok 2 Kadek Rista Ambarwati, Komang Jaya Satya, Putu Puspa Piantika, 3 orang. Karena 1 orang lagi izin. Kelompok 1 Bapak beri tugas ya untuk berdiskusi terkait dengan pengaruh tribuna. Terus yang kelompok 2 Bapak beri tugas upaya-upaya menyeimbangkan tribuna. Jadi Bapak berikan waktu dari sekarang
30 menit untuk berdiskusi paling lama. Silakan, apa beri waktu? Silakan berdiskusi. Ya, tetap jaga protokol kesehatan. Ya, silakan berdiskusi sama temannya. Berbalik arah boleh, tetapi jaraknya dijaga. Tetap dijaga. Temannya di belakang ada ya, di balik. Silakan. Boleh ya, meja. Nanti satu orang Bapak ingin menyampaikan, ya, menyampaikan hasil diskusinya. Kerjasama yang baik. Ya, silakan ya. Ini untuk mengurangi upaya-upaya ini kapal itu juga kita Pak. Ya. Kapalnya dan juga untuk upaya-upaya penyimbang. Bagusnya dicari, dilengkapi. Ya, upaya satuan kira-kira seperti apa, diskusikan sama temanmu. Atau kalau mau di secara umum silakan, tapi lebih bagus kalau dirinci. Silakan kalau ada yang belum dipahami anak-anak sekalian, silakan ditanyakan. Oke?
kira-kira seperti apa. Silakan berdiri, sampaikan materinya. Ya, jangan lupa sampaikan salam. Dibiasakan, kita membiasakan untuk sebelum kegiatan atau mungkin sebelum kita menyampaikan sesuatu ucapkan salam. Selesai kegiatan tutup dengan kebiasaan. Ini kebiasaan ya. Ini berbicara tentang nilai sikap. Silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya Ibu Sri Gariswani mewakili kelompok 1 untuk membaca pengaruh tribuna pada manusia. Tribuna dalam diri manusia berpengaruh pada tampilan yang akan datang. Manusia mendapatkan surga, neraka, dan moksa. Dipengaruhi ketiga guna dalam diri. Dalam kitab suci Waspati Takwa dijelaskan bahwa jika salah satu guna yang dominan dari yang lain dapat mencapai surga, neraka, atau moksa. Seperti yang dijelaskan pustaka suci Waspati Takwa Sloka 21 menjelaskan apabila sama dosanya antara satwa dan raja, itulah menyebabkan ingin mengamalkan dharma olehnya. Berhasillah dharma itu olehnya berdua, itulah yang menyebabkan pulang ke surga. Sebab satwa ingin berbuat baik, sedang raja itu yang melaksanakan. Maka dari itu, pengaruh tribuna sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi. Om Santi Santi. Tepuk tangan dulu. Dia sudah menyampaikan yang hasil diskusi kelompok 1 yang mungkin mengambil waktu 3 menit untuk bertanya. Sudah jelas? Tidak ada yang mau tanya? Paham? Yakin apakah sudah jelas ya? Berarti kalau sudah jelas, berarti Anda kalau ditanya sudah bisa memberikan tanggapan. Itu yang dimaksud. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, silakan Bapak beri waktu untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, dan kelompok 1 siapkan pertanyaan. Silakan. Siapa? Oke, Komang Jaya Satya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Jaya Satya. Saya mewakili kelompok 2 untuk menjelaskan upaya-upaya pengembangan tribuna. Satuan, suka menolong, melakukannya dengan jelas. Belajar, mempelajari sastra suci, beda, mengembangkan intuisi dan kecerdasan, dan wacana. Dharma Madura, Tirta Yatra, Dharma Dika, aktif dalam kegiatan keagamaan lainnya. Panas, bekerja sungguh-sungguh. Sama, mudah memberikan maaf. Dhamma, dapat mengendalikan nafsu. Asetia, tidak bersuci. Sauca, bersih dan suci. Ibriani, setia, mengendalikan diri. Widya, selalu belajar. Satya, kebenaran, kesetiaan dan kejujuran. Roda, tidak marah. Lakukan ajaran satu marga dan mengikuti ajaran sastra berata. 8. Cara mengendalikan dan mengikuti sifat-sifat para dewa. Om Santi Santi. Om Santi Santi. Jadi Komang Jaya Satya sudah menyampaikan hasil diskusinya. Jadi sekarang Bapak persilakan, Bapak beri waktu kepada kelompok 1 untuk bertanya. Bagaimana cara upaya-upaya untuk menyeimbangkan sifat-sifat? Oke, pertanyaannya bagaimana upaya kita untuk menyeimbangkan
sifat tamas. Biar tamas. Silakan, dia Satya memberikan tanggapannya. Bekerja sungguh-sungguh, sama, mudah memberi maaf, dharma, dapat mengendalikan nafsu, asetya, tidak mencuri, keluarga, bersih dan suci, Indriani, Satya, mengendalikan diri, Widya, sanggup belajar, Satya, kebenaran, kesetiaan dan kejujuran, Agoda, tidak marah, melakukan ajaran Ratu Marta, dan mengikuti ajaran sastra Brata, Asakarata. Bagaimana? Ialah dengan memahami dan menghayati sastra suci. Ialah dengan memahami, menghayati sastra suci. Ini sudah jelas ya. Cuman mungkin penyampaiannya yang kurang pas. Sudah bagus, ya. Karena masing-masing pemahaman peserta didik itu berbeda. Jadi untuk menyeimbangkan tamas itu kita harus selalu introspeksi diri. Ya, laksanakan introspeksi diri. Nah, tadi situ adalah mulailah belajar apa? Mulai kita mendekatkan diri dengan Tuhan, menumbuhkan rasa memaafkan. Kenapa harus seperti itu? Karena ketika merubah sifat seseorang, perilaku seseorang itu tidak serta-merta langsung instan. Jadi ketika menyeimbangkan itu kita harus mulai perbaiki sifat kita, perbaiki karakter kita, keseharian kita seperti apa, mari kita perbaiki. Yang tadinya kita malah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, kenapa manusia itu seperti yang dikatakan tadi untuk menyeimbangkan sifat-sifat tamas itu? Kenapa manusia itu dikatakan lebih mampu? Nah, tahu nggak kelebihan manusia? Manusia memiliki tri pramana. Hewan, binatang memiliki dwi pramana. Masih ingat nggak? Terus tumbuhan memiliki eka pramana. Apa saja itu? Eka pramana artinya dimiliki adalah bayu. Apa itu bayu? Tenaga. Hidup. Untuk hidup itu butuh tenaga, bukan nafas saja. Itu yang dimiliki tumbuhan. Berarti tidak dimiliki, ya. Ini tumbuhan tidak memiliki seperti yang manusia miliki. Kalau dwi pramana apa saja? Memiliki suara dan tenaga. Binatang itu sebenarnya seperti itu ya. Kalau anjing melolong di situ, dia punya tenaga untuk mencari makanan, untuk bertahan hidup, untuk bersuara. Kan? Dua, tapi tidak mampu berpikir. Manusia memiliki ketiga-tiganya. Yang terakhir itu, yang ketiga itu adalah hidup, pikiran, akal pikiran. Nah, dari perilaku-perilaku itu hanya manusialah yang mampu mengendalikan pikirannya sendiri. Di dalam salah satu syaiat itu dijelaskan, ya, hanya manusialah yang mampu, atau dikatakan di situ manusialah yang paling sempurna. Kenapa demikian? Karena manusia memiliki akal pikiran. Manusia mampu menolong dirinya dari keadaan sengsara, melaksanakan ajaran-ajaran dharma, mengingat kembali jati dirinya, karena harus diingat jati diri kita. Sehingga apa? Mulailah secara perlahan akan terbentuk yang namanya tadi pengaruh satwa. Pasti ada proses kelahiran. Dari ketiga sifat ini kalau masih dia berbarengan, berjalan seimbang, akan menyebabkan kelahiran. Kelahiran itu ditentukan dari banyaknya pengaruh dari keturunan. Yang mana yang dominan? Rajas yang dominan? Apakah satuan yang dominan? Apakah tamas yang dominan? Kalau yang dominan selalu satuan, maka dia akan memperoleh tempat-tempat yang bagus. Kelahirannya pun akan jadi lebih bagus. Contohnya, Yudhistira salah satu adalah tokoh dalam Mahabharata yang memiliki sifat satwa. Bagaimana cirinya? Dia selalu berperilaku bijaksana. Dia selalu mengalah. Dia tidak mau selalu bermasalah. Tetapi ketika tiba masanya, orang bijaksana itu akan mengambil suatu keputusan. Kalau selalu dilewati batas-batas tertentu, makanya terjadi adanya perang Baratayuda. Itu penyebabnya adalah adanya kelompok-kelompok tertentu yang selalu
muncul rajas dan tamas. Itu pengaruh dari dominannya rajas. Kalau dominannya tamas, contohnya di dalam cerita Ramayana, pernah dengar nggak? Saudara dari sang Rahwana yang sukanya tidur aja kerja. Dia adalah bernama Sang Kumbakarna. Dia adalah seorang raksasa yang besar, ya, yang kerjaannya sehari-hari adalah tidur. Iya, dia kerjanya tidur. Karena dalam cerita Ramayana itu diceritakan ada juga konteks yang bisa simpulkan materi pengaruh Triguna dan upaya-upayanya secara singkat dengan menggunakan bahasa sendiri. Ya, Bapak beri waktu 3 menit untuk menyimpulkan dengan bahasa sendiri. Bisa hamba siap-siap ya, coba untuk berbicara. Bisa. Panitia juga. Silakan. Ya. Siapa yang mau duluan? Berikan kesimpulan terkait dengan pengaruh Triguna dan upaya-upaya untuk menyeimbangkan Triguna dalam kehidupan. Kesimpulan dari pengaruh Triguna pada manusia. Sebenarnya pengaruh Triguna sangat penting bagi kehidupan sehari-hari karena ada sifat satwa yang baik untuk kesehatan sehari-hari. Lagi? Sudah ya? Sudah disimpulkan tadi? Coba, silakan. Pengaruh Triguna pada diri manusia berpengaruh pada keadaan belakang dan mendapatkan manusia juga mendapatkan surga, neraka, dan moksa. Upaya-upayanya mengendalikan dan menyeimbangkan hidup. Jawabannya bagus. Ya, pengaruh Triguna itu ketika kita terpengaruh Triguna akan mempengaruhi kelahiran kita. Ya, mulai dari kelahiran itu dari surga, neraka, maupun tidak terlahir lagi disebut dengan moksa. Triguna dalam diri manusia mempengaruhi masalah yang akan datang. Manusia mendapatkan surga, neraka, dan moksa yang dipengaruhi ketiga benda dalam diri. Upaya menyuarakan Triguna jika menolong melakukan banyak. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup ya, diperhatikan dari depan. Nah, diperhatikan di depan. Kelahiran yang akan datang dapat dipengaruhi oleh bumi yang dominan. Jika seseorang dalam hidupnya lebih dominan sifat satwa, dapat mengakibatkan orang tersebut mencapai surga. Ya, sehingga kelahiran yang akan datang menjadi orang yang dermawan, bijaksana, dan budiman. Jika dominan rajas dan tamas, itulah yang menyebabkan Atmat jatuh dan haram. Terus, menyeimbangkan Triguna dapat dilakukan dengan selalu memupuk sifat satwa, ya, selalu mengarahkan sifat rajas dan tamas ke arah yang positif. Ingat kategorinya di situ, ya. Kelahiran yang akan datang dipengaruhi oleh guna. Nah, untuk menyeimbangkan kita harus selalu memupuk sifat-sifat bijaksana, sifat-sifat satwa. Ya, mengarahkan sifat rajas dan tamas ke hal-hal yang positif. Ego boleh, tapi untuk apa? Berjuang memperbaiki hidup itu lah. Tapi jangan ego yang berlebihan. Nah, terus melaksanakan ajaran agama dengan baik dan benar. Melakukan tapa, brata. Tapa itu bertapa ya. Brata itu pendalian, yoga juga. Mempelajari Weda. Kesama itu memaafkan. Yang tadinya kamu itu atau kita semua kurang memaafkan, kita mulai belajar memaafkan orang lain. Belajar meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Jangan maaf, itu wajib sebagai umat Hindu. Ya, terus Astea. Ya, Astea itu tidak mencuri, jangan sampai mencuri. Satya itu selalu setia, setia perkataan, setia pada janji, setia kepada teman, jangan suka ingkar janji. Akroda, mengendalikan diri kita agar tidak selalu marah. Tidak. Paham ya? Jadi jelas di sini bahwa kelahiran itu dipengaruhi oleh guna. Apakah itu baik, buruk, tergantung guna ya mempengaruhi kita. Caranya agar menyukakan itu adalah adalah melaksanakan sembahyang, yoga, sama itu dilakukan ya.
kesamaan. Yang paling penting itu yang sederhana, kesamaan, memaafkan, meminta maaf. Jelas ya? Jelas. Oke, ini ada soal latihan, soal evaluasi terkait dengan materi kita hari ini. Silakan dikerjakan saatnya langsung. Ada nama yang 11. Ya, langsung dikerjakan. Ya, tutup bukunya semua ya. Pahami kata-katanya. Ingat, tulis namanya, tulis kelasnya. Tuh, ya, waktunya paling lama 10 menit. Ini ada tugas proyek. Itu buatlah laporan dalam bentuk tulisan pengaruh tribunal. Artinya kalian membuat laporan, mengamati ya. Mengamati, kalian carilah dalam koran, majalah, buku-buku cerita, internet, atau diamati di lingkungan Anda masing-masing. Ini dikumpul paling lambat minggu depan. Saat pertemuan belajar, ini tugasnya dibuat masuk di sini, ditulis tangan. Bapak ingin lihat kreasi tulisan tangannya seperti apa? Jadi sekarang Bapak ingin ya manual. Nanti dikerjakan di rumah ya. Kalian amati di rumah. Kalian mencari lihat itu ada konteksnya. Cari ke dalam koran, majalah, buku-buku cerita, internet atau terkait ini yang materi tribunal kita. Pengaruh-pengaruhnya, upaya-upaya. Oke? Jelas ya? Nah, jadi untuk hari ini materi kita cukup ya, sampai di sini dulu. Untuk minggu depan, persiapkan diri kalian untuk melaksanakan ulangan harian terkait dengan materi tribunal. Jadi silakan belajar dengan baik, dengan materi yang dari pertama tentang pengertian tribunal sampai dengan materi kita hari ini. Kita akan evaluasi pada pertemuan. Silakan belajar dengan baik anak-anak sekalian. Diingat satu hal, dalam menjalani kehidupan kita harus mengontrol perilaku kita agar kita menjadi lebih baik. Satu hal lagi, pada masa COVID ini jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh, jaga jarak dan kebersihan. Ingat ya, kebersihannya dibersih, jaga, sehingga kita bisa terhindar dari virus ini. Jadi mari kita akhiri pertemuan pada hari ini. Kita tutup dengan mengaturkan parama santi. Om Santi 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 Santi.